Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artia. Saya berasal dari kelas 11 Akuntansi 2 SMK Negeri 4 Sarawangun. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Dikarenakan Indonesia merupakan salah satu umat manusia yang ada di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada posisi terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam satu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli, maka melalui hubungan internasional, negara tersebut dapat mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dengan negara lain. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia karena suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Suatu negara membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Misalnya pada awal kemerdekaan, bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Alhasil, para pendiri negara menjalin kerjasama dengan Belgia, Australia, Amerika Serikat, Mesir, dan sebagainya. Alhasil, kemerdekaan bangsa Indonesia mendapat pengakuan dari negara-negara yang ada di dunia. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional itu dikarenakan dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu adanya ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Ketergantungan tersebut biasanya dalam upaya memecahkan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan kudeta yaitu tindakan perebutan kekuasaan pemerintahan yang sah yang dilakukan secara ilegal ataupun seringkali berbentuk brutal dan tidak konstitusional. Dan adapun yang dimaksud dengan intervensi yaitu ikut campur urusan negara lain yang jelas bukan urusan kita. Selain itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan menyoroti keberhasilan Indonesia dalam mendorong penyelesaian isu kemanusiaan warga etnik Rohingya. Di dalam perlindungan warga negara luar negeri, Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia berhasil membebaskan 144 warga negara Indonesia dari ancaman mati. Di dalam bidang ekonomi, Indonesia berhasil membuat kesepakatan bisnis dengan Amerika Serikat sebesar 20,25 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 275 triliun rupiah. Adapun dengan Inggris sekitar 19,02 dolar atau setara dengan 258 triliun rupiah. Dengan Korea Selatan sekitar 18 miliar dolar atau setara dengan 244 triliun rupiah, serta investasi baru dari Arab Saudi sebesar 1 miliar dolar atau setara dengan 13 triliun rupiah. Pola hubungan internasional yang dibangun oleh suatu negara bisa dilihat dari kebijakan politik luar negerinya. Indonesia dalam menjalin hubungan internasional menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif,
di mana artinya Indonesia tidak memihak kepada siapapun saat terjadinya konflik, tetapi memberi bantuan kepada siapa yang membutuhkan. Contohnya dalam kasus Palestina-Israel. Di sini, Palestina sudah jelas bahwa Palestina diambardir oleh Israel tanpa adanya masalah yang fatal. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memberi bantuan kepada Palestina dalam bentuk obat-obatan, makanan, pangan, dan melalui forum-forum PBB. Serta telah dibangun juga oleh Indonesia Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza, kurang lebih sekitar 100 tempat tidur. Tujuan politik luar negeri Indonesia yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan serta menghapus segala bentuk penjajahan dan memperjuangkan perdamaian yang abadi serta memperjuangkan susunan ekonomi yang berlandaskan keadilan. Tujuan politik luar negeri Indonesia juga untuk meningkatkan persahabatan, hubungan bilateral, regional, dan multilateral. Adapun hubungan bilateral yaitu hubungan antar dua negara yang mana kedua belah pihak saling menguntungkan, biasanya diaplikasikan dalam bidang ekonomi. Contohnya itu tadi yang saya sebutkan tentang penanaman modal, tentang investasi. Yang kedua ada hubungan regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan kawasan tertentu yang berdekatan. Contohnya ada ASEAN, APEC. ASEAN itu merupakan kerjasama dalam satu Asia Tenggara. Yang ketiga ada hubungan multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara. Contohnya ada GNB, PBB, OKI, dan OKI. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.